Audrey, selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Miss. Oke, di sekolah udah pembagian rapot Besok. besok. Oh, cepet juga ya. Iya, besok. Kalau di sini ada yang belum beres. Biasanya pakai ranking. Pakai ranking nggak? Iya, biasanya. Suka dapet nggak nih? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga, Miss. Soalnya ada kata teman, ini bakal ada dapat ranking juga. Ada ranking juga. Kalau semester sebelumnya? Belum ya, baru baru sekarang ya. Baru sekarang masuknya. Iya, baru baru masuk sekarang. Kalau pas SD dapet nggak? 10 besar nggak? Juara pertama pas SD. Biasanya itu sering masuk masuk di juara dua atau juara satu. Keren. Pasti sekarang dapet lah ya juara satu ya. Masuk kelas unggulan kan? Masuk kelas Iya, unggulan. Miss. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Masih ingat nggak pembahasan minggu kemarin kita membahas tentang apa? Terus ngerjain sampai nomor berapa? Masih ingat nggak? Enggak, Miss. Tapi materinya masih ingat nggak tentang apa? Tentang ini, tentang aritmatika, geometri, sama deretan. Yang kemarin itu kita belajar materi mengenai bentuk akar. Bentuk. Oh, Mm-mm. Nah, kira-kira masih ingat nggak cara mengerjakan? Nah, kira-kira masih ingat nggak, masih bisa nggak ngerjain soal seperti ini? Harus gimana nih kalau misalkan dapat soal seperti ini? Sederhanakan bentuk akar berikut. 2 akar 48 ditambah 3 akar 12 dikurang 5 akar 27. ntar Miss sambil kan. Oke, boleh.
Oke, masih ingat gak cara mengerjakannya? Ini boleh dalam bentuk pecahan nggak, Miss? Dalam bentuk pecahan. Kenapa harus dalam bentuk pecahan? Hmm, ayo, kenapa harus dalam bentuk pecahan? Masih ingat gak yang pakai faktorisasi prima itu loh? 48-nya dikeluarin. Yang 12-nya juga dikeluarin menggunakan pohon faktor. Masih ingat nggak ini cara ngeluarin akar 48 gimana? Bisa dibagi dua nggak? Bisa, Miss. Berapa nih dibagi dua? 12. 24. 24. Terus bisa dibagi dua lagi nggak? Bisa. Berapa? 12. Terus bisa dibagi dua lagi nggak? Bisa. Berapa? 6. Jadi bisa dibagi dua lagi nggak? Bisa. Berapa nih? 3. Jadi berapa nih? 48 kalau dikeluarin. 2 akar 3. Ini perwakilannya satu-satu nih. Ini kan yang sama, berarti dia ditulis. Terus ini sama. Terus sisanya dia nggak punya teman, jadi akar 3. Jadinya 4 akar 3. Nah, berarti yang pertama, yang ini 2 dikali 4 akar 3. Terus ditambah 3 akar 12-nya keluarin. Berapa? Apa, Miss? Akar 12-nya keluarin. Kayak 48 dikeluarin jadinya 4 akar 3. Yang akar 12-nya keluarin jadinya berapa? Dibagi Nih, lihat dibagi ya. 2. Nah, yang ini ya. Kan karena kita tadi udah kerjakan yang akar 12, jadinya ini 2 akar 3. Nah, yang ini dikali 2 akar 3. Kemudian yang 27 juga sama dikeluarin. Berapa tuh? Kalau 27 berapa? Dikeluarin itu maksudnya gimana, Miss? Dikeluarin itu sederhana ini. Akar 48 ini sederhananya 4 akar 3. Karena menggunakan pohon faktor. Terus sekarang yang akar 27. Akar 27 disederhanain jadi gimana? Paham gak nih maksudnya ini? Jadi kalau 12 itu 2 2 dikali akar 3 ya. Jadinya 2 akar 3. Terus kalau yang 27, 3 akar 3. ini bagi 3 9. Bagi 3 lagi, 3. Jadi ini 3 akar
Akar 3. Ya, akar 3. Oke. Jadi yang ini cari. Hmm, dikali 3 akar 3. Nah, gitu. Kali ini 2 kali 4 akar 3 berapa? Apa, Miss? 2 dikali 4 akar 3 berapa? 8 akar 3. 8 akar 3 ditambah 3 dikali 2 akar 3. 6 akar 3. 6 akar 3. Terus dikurang sama 5 dikali 3 akar 3. 15 akar 3. 15 akar 3. Oke. Jadi berapa nih? 8 akar 3 ditambah 6 akar 3. Min 1 akar 3. 8 tambah 6 berapa? 14. Jadi min 1 akar 3 atau disederhanakan min akar 3. Nah, gitu bisa dipahami. Bisa dipahami. Bisa, Miss. Ada yang mau tanya dulu nggak? Yang ini. Aman? Aman, Miss. Lagi aja nih kecil. Coba nih yang nomor 6. Gimana? Berapa? Nanti kalau udah kita bahas bareng-bareng ya. Sama yang ini. Sama yang nomor 7. 6 sama 7. Miss, kalau misalnya dalam sebuah faktor prima, itu tuh ada dari akarnya itu 2/3 sama 1/4. 2. Itu ada 32, maksudnya ada 3 angka 2 sama 1 angka 4, Miss. Nah, kan 3 gini. 3 angka 2. ya Terus 1 angka 4. 1 angka. Oh, berarti kalau gini, ini perwakilannya ambil 1. Yang ini dia tetap berada di dalam akar. Akar 2. Yang ini juga tetap ada di dalam akar. Jadi akar 4.
Ini jadinya 2 akar, akar 4-nya berapa? Akar 4 bisa dikeluarin nggak? Dua. 2. Ini masih bisa dibagi ya, 2 lagi 2. Kalau misalkan ininya 3 deh, 3 yang nggak bisa dikeluarin ya, 3 deh. Kan kalau 4 tadi bisa dikeluarin ya. Kalau 3 kan kita nggak bisa dikeluarin. Jadinya ini kaliin aja, 2 dikali 3 itu akar 6. Ini. Oh, makasih Miss. Jadi kalau misalnya bisa dikeluarin itu dikalikan sama akar dua atau duanya atau disimpan Miss? Dikaliin sama yang di dalam akarnya. Kalau yang tadi kan, kalau kata Aldri kan gini ya, 2 2 2 4. Nah, kalau 4, ini dia masih bisa dikeluarin nih. Jadinya 1 2. Nah, ini 2 dikali 2. Nah, yang sendiriannya dia tetap berada di dalam akar. Jadi jawabannya ini 4 akar 2. Kalau yang sisanya itu 2 sama 3, yang sendiriannya 2 sama 3, ini dikali akar 3. Nah, akar 2 dikali akar 3 berarti di sininya 6. Hmm, makasih Miss. Miss, Iya, gimana? soal nomor 7 itu posisi akarnya bisa di sebelah kanan dua nggak Miss? Jadi 8
per 2 ditambah akar 5. Bisa, bisa kalau mau Oh, bisa. dibalikin. Oke, Miss. Oke.
Gimana, mengalami kesulitan kah? Gimana, Aldik? Sorry, belum di-unmute. Ini Miss, kalau misalnya 4 dikurang 2 dikali akar 5 ditambah 2 dikali akar 5 dikurang 5. Nah, 2 dikali akar 5 itu kan dua-duanya kan dicoret. Jadi sisa 4 kurang tambah kurang 5 itu yang dihilangkan apa, Miss? 4 kurang tambah, 4 kurang tambah gini. Gini maksudnya. Bukan, Miss. Bukan, Miss. Tadi kan ada ini. 4 dikurang Bentar. 4 dikurang. 2 mm, dikali akar 5 oke. Terus, ditambah 2 dikali akar 5 mm, dikurang 5. dikurang ini. Ini kan dicoret. Berarti Ya, sisanya dicoret. 4 kurang 5. Sisanya 4 dikurang 5. Berapa nih 4 dikurang 5? Kenapa nggak ditambah, Mix? Kan dia udah dicoret. Negatif 2 akar 5 ditambah 2 akar 5. Jadi dia kan negatif ditambah Oh, 5. Kan dia udah nggak berurusan lagi nih si negatif ininya. Jadi sisanya tinggal 4 sama negatif 5. oh, Gimana? Di Miss Aldik nge-freeze. Ini jadinya ke bank. Oke, gimana? Udah semua? Mix. Yang nomor 6 jawabannya berapa? 4 akar 3. 4 akar 3. Oke, kita bareng-bareng dulu. 12-nya dikeluarin jadinya 3 dikali. 2 dikali akar 3. Oke, dikurang 2, 27, 3 akar 3. 3 akar. Oke, kalau 75, 5 akar 3. 5 akar 3. Oke. 3 dikali 2, 6. ini 6 akar 3 dikurang 6 6 akar 3. ditambah 5. Berarti jawabannya berapa? 5 akar 3. 5 akar 3. Tadi jawabannya 4 akar 3, kenapa tuh? Itu misal aku nggak pakai 3 kali 2 akar 3 itu. Ini dikaliin dulu ya, satu-satu. Kaliin dulu 3 kali 2 akar 3 berarti 6 akar 3. Terus min 2 dikali 3 akar 3 berarti min 6 akar 3. Terus ditambah 5. Ya, kayak gini ya. Oh, Kalau yang ini gimana nih? 8 per 2 tambah akar 5 dikali Mhm. 2 dikurang akar 5 per 2
dikurang akar 5. Yang atasnya berapa? 16 kurang 8 akar 5. Yang bawahnya tadi berapa? 4 dikurang 2 dikali akar 5 ditambah 2 dikali akar 5 dikurang 5. Kurang. Jadi 16 min 8 akar 5 per berapa? Ini kan habis. Min 1. Min 1. Jadi 16 dibagi min 1, Min 16. min 16. Min 8 akar 5 dibagi min 1, 8 akar 5. positif 8. Di, di- Nah, kayak gini bisa. Ada yang mau tanya dulu nggak nih dari dua sama ini? Kalau misalnya yang di bawahnya itu yang penyebutnya negatif harus diubah ya Miss yang bilangnya. Iya, yang ininya kan negatif nih pernya. Jadi kita bagi satu-satu. Bilangan ini dibagi ini, bilangan yang ini juga dibagi ini. Jadi nggak bisa langsung dia naik ke atas di sini. Baik Miss. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Awan? Kayaknya udah aman, aman Miss. Oh, oke, siap kok. Udah. Kita cek lagi ke nomor selanjutnya. Kira-kira bisa nggak nih ngerjain nomor 8 sama nomor 9? Coba dicoba dulu nih yang 8. Kira-kira bisa nggak dapat soal nomor 8 nih? Bisa nggak nih kalau dapat soal yang kayak gini? Nggak bisa Miss. Oke. Ini kenapa Miss kasih soal HOTS? Karena dilihat ya kemarin kan ternyata Aldrich ini masuknya kelas unggulan dan di kelas unggulan soal-soalnya mungkin materinya lebih dari kelas biasa ya. Jadi ada kelas atas yang ditarik ke kelas bawah atau emang kurikulumnya itu di mix? Kurikulumnya mix gak? Katanya Kurikulum di sekolahnya kan? kurikulum Kalau kurikulum cuman kelas kurikulum merdeka. kurikulum merdeka. Tapi dilihat kemarin ya yang kata Aldrich ada materi barisan itu tuh masuknya kelas atas gitu. Ternyata ada yang ditarik ya materinya. Nah, kan yang ditanya itu nilai A. Yang pertama harus kita lakuin adalah ngeluarin dia dari akar. A plus B
sama dengan 6, kita keluarin dari akar jadinya A plus B sama dengan 6 pangkat 2. Gitu ya cara mengerjakannya. Kalau yang asalnya akar, berarti yang sebelah kanannya, keluarin dari akar yang sebelah kanannya pangkat 2. Berarti A plus B berapa? Apa, Miss? A plus B-nya berapa? Kan ini A plus B sama dengan 6 pangkat 2. Berarti A plus B sama dengan 6 pangkat 2 berapa? 36. 36. Oke. Sekarang A min B sama dengan 2. Berarti A min B sama dengan Min B sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. A min B sama dengan 4. 4. Nah, sekarang kita udah punya nih persamaan pertama sama persamaan kedua. Kita anggaplah persamaan pertama dan persamaan kedua. Setelah itu, A plus B ditambah A min B. Kenapa kita harus ditambah A min B? Karena di sini kita mau mencari nilai A. Jadi kita masukin 36 ditambah sama 4. A plus A berapa? 2A. 2A. B min B. Minus B. B dikurangin B itu 0. B dikurang B itu 0. Oke. Sekarang 36 tambah 4. 40. Jadi A-nya berapa? 20. 2. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Bisa dipahami? Coba dilihat dulu atau mau ditulis di rumah. Kalau kalau mau cari B-nya itu Berarti kebalikannya ini ya, nanti kurang. Kalau B-nya berarti A plus B dikurang A min B. Berarti 36 dikurang 4. A dikurang A 0. B dikurang negatif B berarti negatif ketemu negatif positif kan? Ini negatif ketemu negatif jadinya positif. Jadi B plus B itu 2B. 36 dikurang 4 berapa? 32. 32. Jadi B-nya 16. 6. Seperti ini caranya. Kenapa setiap sisi itu enggak sama-sama positif, Miss? Tiap sisi nggak sama-sama positif maksudnya yang mana? Ini kalau misalnya mau cari A kan itu ini dalam kurung A tambah B ditambah dalam kurung A dikurang B. Mm-mm. Terus, Tapi pas mau cari tapi pas mau cari B itu malah dikurangi, Miss. kalau misalkan ini sama ditambah, kan kita B-nya hilang. Jadi yang ketemunya A-nya. Kalau kita dikurang, Oh, B-nya dia tetap ada gitu, tapi A-nya yang hilang. Aman? Mau ditulis dulu nggak atau mau di screenshot dulu? screenshot dulu, Miss. Oke, boleh. Sudah, Miss. Oke, nah yang nomor 9 masih tahu nggak rumus mengenai teorema Pitagoras? Oh, Miss. Teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras yaitu
sisi miring pangkat 2 sama dengan, nah, masukin dah ke sini. Sekarang pertanyaannya tuh di sini tuh sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi miring 10 cm dan salah satu sisi siku-sikunya adalah 6 cm. Tentukan panjang sisi siku-siku lainnya dalam bentuk akar yang paling sederhana. Yang pertama kita masukin nih sisi miringnya yaitu 10 pangkat 2. Panjangnya kita nggak tahu nih. P pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. 10 pangkat 2 berapa? 100. 100. 6 pangkat 2, 36. ya, P pangkat 2 sama dengan 3 plus 36. Berarti P pangkat 2, 100, 36-nya pindah ke ruas sebelah kiri, jadi Dikurang. ya 100 dikurang 36. Berapa nih 100 dikurang 36? 64. 64. P pangkat 2. Jadi kalau yang ditanya P doang berarti akar dari 6. Berapa tuh? 8. Jadi panjangnya itu 8. Ada yang ditanya dulu nggak? Kalau misalkan digambarin nih ya, yang namanya sisi miring yang ini 10 cm. Terus salah satu sisi siku-sikunya berarti yang ini. Yang ditanyain ya yang ini panjangnya. Oke. Kalau sudut siku-siku tahu nggak berapa derajat? 90 derajat. 90. Kayak yang ini ada yang mau tanya dulu nggak? Yang nomor 9. Enggak ada, Miss. Aman? Miss. Oke. Sekarang kita pengenalan kesebangunan dulu. Nah, ada yang namanya kesebangunan. Kesebangunan itu yang pertama ada hubungan antar sudut. Nah, nanti Aldrik bakal belajar mengenai jenis-jenis sudut. Ada yang namanya sudut lancip, ada yang namanya sudut siku-siku, dan ada yang namanya sudut tumpul. Nah, kalau sudut lancip itu sudut yang kurang dari 90 derajat. Terus sudut siku-siku yang tegak lurus berarti dia besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Sedangkan kalau yang namanya sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat. Terus kalau misalkan lurus nih, sudut berpelurus atau bersuplemen namanya. Nah, ini jumlah sudutnya itu 180. Sudut bersuplemen itu seperti apa nih? Kayak gini, ini namanya sudut bersuplemen ya. Itu hubungan antara sudut siku-siku dan sudut siku-siku. Jadi 90 derajat ditambah 90 derajat, ketika dilurusin itu berjumlah 180 derajat. Kalau berpenyiku, itu namanya sudut siku-siku, nama lainnya itu berkomplemen, yang artinya itu 90 derajat. Sudut yang bertolak belakang, itu dua sudut yang sama besar. Yang bertolak belakang itu seperti apa? Jika ada di sini, berapa nilai sudutnya, dia sama kayak di sini. Yang ini sama kayak yang di sini. Sama juga yang ini sama kayak di sini, yang ini sama kayak di sini. Gitu ya, artinya ini namanya bertolak belakang. Gitu. Ada, bisa dipahami? Tadi Miss nunjuk apa, Miss? Nggak ada kursornya. Yang ini nih, sudut bertolak belakang. Jadi kalau yang sininya itu bernilai 90, berarti yang di sininya juga 90. Nah, kalau yang berpelurus atau bersuplemen, berarti di sini 90 derajat dan di sini 90 derajat. Jadi kalau dilurusin nih, dilurusin panjang, dia itu bernilai di sini 90, di sini 90.
Nah, yang dinamain sudut berlurus, dia jumlahnya 180. 180 itu dari 90 derajat ditambah 90 derajat. Kemudian ada nih sudut yang bertolak belakang, yaitu sudut yang sama besar. Yang bertolak belakang itu seperti apa? Jadi di sini sama di sini, sama dia. Di sini sama di sini, dia sama. Ini juga sama. Bisa dipahami, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oh, paham, Miss. Oke, terus ada yang namanya hubungan antar sudut. Nah, hubungan antar sudut, ada yang namanya sudut sehadap, sudut yang mengarah ke arah yang sama. Contohnya, sudut satu sama dengan sudut 5. Sudut satu sama dengan sudut 5. Kemudian ada sudut 2 sama dengan sudut 6. Sudut 2 sama dengan sudut 6. Jadi dia sama gitu ya, sehadap namanya juga. Terus ada juga namanya sudut dalam berseberangan. Sudut yang berseberangan bagian dalam. Nah, kalau yang ini contohnya itu sudut 3, berarti yang ini sama dengan sudut 5. Nah, dia segini, artinya dia berseberangan. Terus ada juga sudut 4 sama sudut 6. Kalau sudut 7 nih berseberangan sama sudut berapa? 5. Iya 5. Nih, ini sudut 3 berseberangan sama sudut 5. Sudut 4 Oh, berseberangan. 2, 2. Kalau sudut 7 berarti berseberangan sama sudut 1. 1. Sudut 8 berarti sama sudut. 2. Nah, kalau yang dalam itu yang tadi, ini dalam ya, yang ini luar. Terus ada juga yang namanya sudut dalam sepihak. Sudut yang berada di bagian dalam sepihak. Contohnya, sudut 3 ditambah sudut 6. Sudut 3 ditambah sudut 6. Kan ini kayak gini. Berarti ini jumlahnya 180. Terus ada juga sudut 4 ditambah sudut 5. Sudut 4 tambah sudut 5. Ini juga sama, 180. Jadi jika digambarkan ini seperti ini, yang seperti tadi saya jelaskan, artinya ini berpelurus ya. Dia tuh bernilai 180 derajat. Jadi kalau yang lurus-lurus, sudutnya bernilai 80, 180 derajat. Oke, bisa dipahami? Bisa, Miss. Nah, sekarang kita masuk ke kesebangunan. Nah, kesebangunan itu yaitu dua objek yang memiliki rasio atau proporsi yang sama. Nah, objek yang berbeda ukuran tetapi memiliki bentuk yang sama. Nah, ini dapat dikatakan sebangun. Jadi, ada segitiga besar sama segitiga kecil. Nah, dia bisa dinamakan dengan sebangun. Terus apa bedanya sama kongruen? Ini ada yang namanya sebangun, ada yang kongruen. Kalau misalkan kesebangunan, itu bentuknya sama, tetapi ukurannya berbeda. Kalau kekongruenan, itu bentuk dan ukurannya sama persis. Jadi gitu ya, cara membedakan kesebangunan dan kekongruenan itu bisa dilihat dari bentuk bangun datarnya. Kalau yang dinamain kesebangunan, dia bentuknya sama, tapi ukurannya bisa berbeda. Kalau kongruen, itu bentuk dan ukurannya harus sama. Jika ada persegi dengan sisi 8, kongruen dengan persegi dengan sisi 8. Kalau misalkan ada persegi dengan sisi 4 dan ada lagi persegi dengan sisi 8, itu namanya kesebangunan atau kokongruen. Apa, Miss? Kalau ada persegi, satu persegi Ya. dengan sisi 8, terus ada lagi satu persegi dengan sisi 4. Itu masuknya
Sebangun atau kongruen? Kesebangunan. Kenapa kesebangun? Karena sisinya itu apa? Enggak memiliki panjang sama. Karena bentuknya sama dan ukurannya bisa berbeda. Nah, Nah, itu ya yang jadi perbedaan antara kesebangunan. Bangunannya sama nih, tapi ukurannya berbeda. Kalau kongruen, itu bentuk dan ukurannya harus sama. Nah, biasanya lambangnya juga berbeda nih. Kalau kesebangunan, itu hanya kayak gini aja nih. Kalau kongruenan, ini lambangnya seperti ini. Ini namanya kekongruen. Jadi, kalau kesebangunan biasanya menggunakan rasio atau perbandingan. Kalau kekongruenan, itu biasanya langsung sama dengan aja, nggak perlu menggunakan rasio atau perbandingan. Itu, oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Aman? aman, Miss. Bentar, Miss. Boleh balik sebentar nggak, Miss, tadi? Ke slide pertama. Oke, boleh. Mau SS. Ya, bentar ya. Bentar. Yang mana? Yang ini? Ya, Miss. Sudah, Miss. Ada lagi? Slide selanjutnya udah? Sudah, Miss. Berarti udah semua ya, aman? Aman, Miss. Oke. Oke, untuk pertemuan kali ini kita telah selesai dan kita udah menjalankan 10 pertemuan. Nah, jika dari Aldrik mau memperpanjang, nanti tolong kasih tahu Bunda ya. Karena katanya pihak admin